Misalnya kita sakit nih, masuk rumah sakit 50 orang misalnya, atau mungkin seluruh nasabah Sunlight yang jutaan orang itu masuk rumah sakit. Belum pernah terjadi, alhamdulillah sampai dengan saat ini. Karena kita harus mengetahui Pak, membeli asuransi bukan berarti kita akan meninggal. Membeli asuransi bukan berarti kita akan sakit, enggak. Tapi untuk mengantisipasi kalau hal itu terjadi, jangan sampai kita menjadi melarat. Ini adalah konsep bagaimana cara perusahaan mensejahterakan nasabahnya. Intinya adalah nasabah melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan akan memberikan hak nasabah itu. Ya Pak ya? Nah, ini adalah konsep asuransi yang sebenarnya. Nah, konsep asuransi jiwa syariah, prinsip berbagi risiko. Konsep asuransi jiwa syariah ini adalah konsep prinsip berbagi risiko. Maksudnya seperti apa? Ini adalah peserta asuransi syariah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Bapak di dalam ruangan ini, Bapak Ibu dalam ruangan ini membeli asuransi syariah. Misalnya ada 10 orang atau 50 orang. Bapak Ibu membayarkan preminya. Ya, membayarkan premi. Kita berpremi nggak Pak? Beli asuransi. Kita membayarkan preminya. Kepada siapa? Kepada perusahaan Sunlight sebagai pengelola. Ya, jadi prinsipnya itu adalah saling tolong menolong. Di mana saling tolong menolong? Kalau salah satu di antara peserta asuransi syariah ini mengalami pengklaiman, karena banyak yang bertanya, masa iya sih saya baru bayar 500.000 atau 6 juta dalam setahun, tiba-tiba dia meninggal, dia dapat 200 juta. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Banyak Pak. Ada orang, masa iya orang baru bayar 100 juta, tiba-tiba meninggal, keluarnya 1 miliar. Uangnya dari mana? Orang banyak berpikir seperti itu sehingga timbul keraguan di hati nasabah. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa kita tidak membeli asuransi sendiri. Sunlight memiliki jutaan nasabah di seluruh Indonesia. Di dalam satu rumah itu bisa membeli 4-5 polista. Saking mereka butuh tentang asuransi ini. Di Labuan Malang, di Dasar Anyar, banyak kok yang beli asuransi. Ya enggak Pak? Ini artinya kita berbagi Pak. Konsep berbagi resiko. Seperti itu. Jadi kalau salah satu dari peserta asuransi syariah mengalami pengklaiman itu, mengalami resiko itu, maka yang lain sudah ikut membagi andilnya. Nah, perusahaan sebagai pihak pengelola, apa yang dikelolakan? Investasi nasabah yang sudah dibayarkan, yang sudah disetorkan. Ya, nanti kita lihat. Ini dia. Nah, ini dia Pak. Kemana premi-premi itu? Konsep asuransi jiwa syariah. Nasabah membayarkan preminya. Kalau di syariah itu namanya peserta ya. Dana peserta dikelola dalam rekening terpisah, yaitu rekening tabaruk, rekening perusahaan, dan rekening investasi. Jadi premi nasabah itu dibagi 3 Pak. Masuk ke rekening tabaruk, masuk ke investasinya, dan dikelolakan sesuai dengan prinsip syariah, prinsip berbagi hasil, sesuai dengan akadnya, sesuai dengan syariahnya, yang tidak mengandung unsur riba, unsur judi, masyir, perjudian, spekulasi, dan lain-lain ya. Kalau syariah itu tidak mengandung unsur itu kan. Nah, jadi Sunlight juga mengandung itu. Jadi investasinya dimasukkan ke dalam 3 rekening. Ada tabaruk, ada diinvestasikan atau dikelola sesuai dengan prinsip syariah, dan ada biaya atau ujrahnya. Nah, biaya atau ujrah inilah yang dipakai untuk biaya-biaya asuransi Bapak Ibu. Jadi kalau ada nasabah yang dari awal sudah membeli asuransi, perjanjian masa bayarnya 10 tahun, tiba-tiba berhenti di tengah jalan, yang rugi siapa Pak? Nasabah. Maka kalau kami tidak pernah satupun agen, Sunlight agen asuransi mana saja, tidak pernah menginginkan nasabahnya berhenti di tengah jalan. Karena apa yang
kami inginkan jauh lebih besar yang Bapak Ibu inginkan kesuksesannya. Kalau Bapak Ibu bertujuan membeli asuransi ini atau berinvestasi di asuransi ini untuk jangka panjang, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ingin menyekolahkan anaknya di sekolah lebih baik, malah kami itu jauh lebih tinggi impian kami kalau Bapak Ibu bisa sukses. Tapi syaratnya apa? Tunaikan kewajibannya, baru akan mendapatkan haknya. Jadi jangan berhenti Pak kalau beli asuransi. Ya, karena asuransi itu sudah memproteksi kita, sudah memberikan perlindungan kepada kita dari awal. Apa yang diberikan? 1, warisan. 2, perlindungan asuransi kesehatan. Yang 3, penyakit kritis. Yang 4, kalau terjadi risiko kecelakaan. Ada nasabah baru 1 bulan masuk tiba-tiba meninggal. Setelah di masa diinvestigasikan, tiba-tiba dia kena tidak ada data misalnya di rumah sakit, tidak pernah sakit, tiba-tiba meninggal. Kami membayarkan klaimnya. Banyak kok di KSB begitu kita bayarkan. Baru 2 bulan Pak masuk, meninggal. Apakah meninggal ini gara-gara dia beli asuransi? Enggak kan? Meninggal itu kehendak Allah. Tapi ada lebih baiknya kalau kita sudah menyiapkan warisan itu untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Karena kalau kita secara fisik meninggal Pak, nggak ada yang bisa menahan itu. Itu kodrat Allah. Tapi bagaimana kalau kita meninggalkan amal jariah? Kalau Bapak Ibu sekarang terus melanjutkan asuransinya atau membeli asuransi, ada yang bisa tahu kalau kita masih bisa hidup tinggal 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, setahun lagi? Nggak ada. Tapi karena Bapak Ibu sudah membelikan asuransi dengan persiapan warisan untuk anak-anaknya, terjadi resiko itu, maka itulah yang akan kami datang membawa ke rumah ahli waris Bapak Ibu, seperti yang kami lakukan dengan banyak nasabah kami di Taliwang ini. Cuman tadi, tunaikan kewajibannya, maka kami akan membayarkan itu. Ya, nah jadi ini Bapak Ibu, kemana uang-uang itu? Ke dana Tabaru, ke rekening Tabaru, masuk ke rekening investasi, dan untuk biaya atau ujroh atau biaya-biaya asuransinya. Oke Pak ya. Nah, asuransi adalah keajaiban Bapak Ibu. Kenapa kita bilang asuransi ini keajaiban? Asuransi ini merupakan warisan tanpa sengketa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang kita mengumpulkan aset nih, beli tanah, beli apa segala macam kita beli. Kalau kira-kira kita meninggal, itu bisa menjadi sengketa nggak? Bisa menjadi sengketa. Tapi kalau kita sudah memiliki buku polis asuransi di dalam lemarinya Pak, terjadi risiko seperti itu, tinggal datang ke kantor, nanti perusahaan yang akan mentransferkan langsung kepada siapa yang Bapak Ibu tunjuk untuk menjadi ahli warisnya. Tidak ada sengketa apapun. Yang penting selama masih hidup, pada saat membeli asuransi, Bapak Ibu harus sudah dari awal menunjuk siapa yang akan menjadi ahli waris saya. Kalau misalnya Bapak nih punya istri 2 misalnya ya, atau kepingin punya istri lagi, siapa? Mau nambah lagi misalnya Pak ya, biasa begitu ya. Banyak tuh yang bilang begitu. Bu, bagaimana? Katanya bagaimana kalau misalnya saya kawin lagi? Nggak apa-apa, kawin aja Pak sebanyak-banyaknya. Beli aja polis banyak kan? Jadi beli aja polis sebanyak-banyaknya ya. Tapi yang pasti istri yang punya buku nikah, ya, punya surat. Kalau nggak punya surat, dia nggak berhak mendapatkan warisan. Aduh kasihan ya perempuan ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, kalau kita punya buku polis asuransi dan investasi, liquid atau tingkat likuiditasnya atau tingkat pencairannya itu lebih mudah. Mudah Pak mencairkan asuransi. Kalau sudah jatuh temponya, ya enggak? Kalau sudah jatuh tempo, kita membeli asuransi, kita punya investasi misalnya. Contohnya sekarang, saya menabung atau berinvestasi di usia 20 tahun. Saya ingin berinvestasi di asuransi, ingin untuk pensiun saya. Berarti 40 tahun lagi saya akan pensiun. Ini persiapan pensiun misalnya. Jadi nanti pada saat kita pensiun, kita sudah punya persiapan Pak yang bisa ditarik. Apakah susah? Enggak. Gampang Pak. Enggak rumit Pak pencairannya. Tinggal datang, bawa buku rekening sama KTP, selesai Pak. Diurus.
langsung ditransfer